Gara-gara Indonesia tidak kebagian pintu surga, Arie Untung disuruh ngaji yang benar sama aktivis NU. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Pernyataan seleb hijrah Arie Untung terkait kuota haji Indonesia kembali banyak disoroti netizen di media sosial. Seperti diketahui, Arie Untung baru-baru ini memosting pernyataan lewat media sosial Instagram. Kami gak diizinkan ke sana, Arab Saudi membuka pintu haji untuk beberapa negara, tapi Indonesia gak termasuk. Arie mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang menyedihkan. Akan tetapi kata Arie, yang menyedihkan adalah apabila Allah tidak membukakan pintu surga bagi warga Indonesia. Yang sedih bukan itu, bagaimana kalau Allah membuka pintu surga untuk beberapa negara, tapi Indonesia gak termasuk? Tuturnya dikutip dari laman Instagramnya pada Jumat 4 Juni 2021. Coba kalau di dunia saja gak mau ditemuin kita, gimana di akhirat? Lanjutnya. Menanggapi hal itu, aktivis NU Muhammad Guntur Romli menyebut pernyataan itu justru membuat Arie Untung kelihatan goblok. Bawa-bawa surga mulu, udah sana cepet-cepet ke surga. Pertanyaan kurang pintar, gak perlu jawaban. Buka dan tutup pintu surga gak terkait sebuah negara. Ngaji dulu yang benar, biar gak kelihatan gobloknya, tulis Guntur Romli. Diketahui dalam postingan terkait haji Indonesia, Arie menyampaikan kekecewaannya terkait keputusan Republik Indonesia yang membatalkan pemberangkatan tahun ini. Ia pun kemudian memohon doa agar dirinya bisa dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun di dunia tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Kerinduan hati kami pasti terdengar. Jikapun sudah tidak ada izin sama sekali untuk kami menemuimu di Baitullah, minimal izinkan kami menemuimu nanti di Jannah ya Rob. Amin. Pungkasnya. Sebelumnya, sebagaimana diketahui, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas memutuskan bahwa pihaknya tidak akan memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Hal tersebut dikarenakan masih tingginya kenaikan kasus COVID-19 yang melanda di berbagai titik di dunia. Oleh karena itu, demi keselamatan warga negara, pemerintah meniadakan pemberangkatan haji. Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia. Ujar Menak Yakut Khalil Qaumas di kantor Kemenak Jakarta pada Kamis 3 Juni 2021. Keputusan tersebut tertera dalam surat soal pembatalan pemberangkatan jemaah haji berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021. Tidak hanya mendapat tanggapan keras dari aktivis NU, pernyataan Arie Untung juga mendapat komentar dari pegiat media sosial Eko Kuntadi. Eko Kuntadi lewat cuitannya di Twitter pada Jumat 4 Juni 2021 menyindir Arie Untung yang menyebut pembatalan ibadah haji bukan merupakan kesedihan. Menurutnya, yang harus disedihkan apabila Allah menutup pintu surga untuk Indonesia. Menanggapi pernyataan Arie Untung tersebut, Eko pun lantas menilai Arie sudah seperti satpam surga. Kayak satpam surga nih orang. Tweet Eko Kuntadi sambil membagikan foto tangkapan layar pemberitaan terkait pernyataan Arie Untung tersebut. Padahal belum lama ini, Arie Untung juga sudah pernah membuat pernyataan blunder terkait riba yang akhirnya juga ramai dikomentari sejumlah kalangan. Jurnalis pasti masih ingat dengan pernyataan Arie Untung soal Raja Salman yang khusus mendatangkan tangga eskalator dari Arab Saudi untuk kunjungan kenegaraan karena takut riba. Waktu Raja Salman datang ke Indonesia pakai pesawat pribadi sampai untuk tangga turunnya dibawa dari Arab. Takut apa? Takut dia minjamin uang ke Indonesia, kemudian dia dapat dosa karena minjamin tangganya. Ujar Arie Untung seperti yang dikutip dari Okezone pada Selasa 13 April 2021 lalu. Kata Arie Untung, saat kunjungan Raja Salman pun harus membawa dan membeli mobilnya sendiri karena dia tidak ingin memberatkan orang yang dipinjamin. Terkait soal tangga Raja Salman, Gus Nadir melalui akun Twitter yang dikelola oleh santrinya @na_dirs mengatakan kalau Raja Salman memakai tangga sendiri yang bukan untuk menghindari riba, tapi murni karena faktor kesehatan. Bukannya malu, Arie Untung malah makin menjadi-jadi. Bagaimana tidak, pelawak yang gak lucu ini sudah sering berkomentar rasis dan terkesan bagian dari kadrun, sebagai bagian dari akronim dari kadal gurun. Sebagai sindiran kepada orang atau kelompok orang yang tidak pro Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, tetapi justru pro kepada ajaran-ajaran dari Timur Tengah. Akhirnya ini akan menjadi PR berat bagi pemerintah untuk memberantas manusia-manusia macam Arie Untung ini hingga ke akar.
Hal-hal seperti pengertian riba hingga haji yang dibelokkan, sementara menghalalkan aksi pengacauan tentunya sangat miris sekali. Semoga Jokowi ke depan memiliki program deradikalisasi merata, karena kalau publik figurnya sudah dikuasai, bukan tidak mungkin generasi penerus akan jadi korban berikutnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa. Lelucon segar, Anies dinilai dapat melanjutkan program unggulan Jokowi, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Halo, berjumpa dengan suara Grace di channel Metro Politik. Ada yang kenal dengan mantan anggota DPRD DKI Jakarta bernama Ashraf Ali? Saya tidak kenal dan juga tidak mau kenal dan tidak mau cari tahu. Bukan itu yang mau dibahas sih. Baru-baru ini dia berikan pendapatnya soal Anies Baswedan. Menurutnya, jika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, Anies dinilai akan melanjutkan program-program unggulan yang telah dibuat Presiden Jokowi, terutama program-program yang bersentuhan langsung dengan rakyat kecil. Kalau program Jokowi yang bagus-bagus ya harus dilanjutkan. Kalau perlu disempurnakan atau ditambah, kata Ashraf. Dengan demikian, pembangunan yang sudah dikerjakan Jokowi selama 10 tahun tidak terputus di tengah jalan. Kalau Republik Indonesia dipimpin, kecuali dikhawatirkan Indonesia bakal berantakan lagi, katanya lagi. Mau ketawa takut dosa dan sakit perut, kok bisa memuji Anies sampai segitunya, padahal jelas-jelas Anies adalah kebalikan dari apa yang diucapkan orang ini. Melanjutkan program unggulan Jokowi, saya sungguh mau ketawa nih. Sebagai perbandingan dan juga bukti nyata, kita lihat program kerja Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apakah dia melanjutkan program unggulan Ahok? Ahok kerjakan normalisasi sungai hingga mencapai hampir 50%, sedangkan Anies cari sensasi basi dengan program naturalisasi sungai, tapi tidak jelas sampai sekarang. Dan normalisasi sungai pun terhambat, progres lambat sekali seperti jalannya siput hamil anak kembar 7. Ahok lanjutkan reklamasi, sedangkan Anies dengan gaya bak pahlawan menghentikannya, padahal itu sangat penting. Ahok membuka Balai Kota DKI Jakarta agar warga bisa datang ke sana dan mengadukan masalahnya. Ini sangat keren loh. Masalah cepat diselesaikan, tapi begitu Anies menjabat, Balai Kota pun tertutup rapat. Warga mau adukan masalah, good luck aja. Ahok melakukan relokasi di mana warga yang menempati lahan negara dipindahkan ke rusun. Tapi Anies tampil bak pahlawan yang melindungi rakyat kecil. Bahkan dia seolah ingin mengatakan kalau penggusuran harus dihentikan. Mulia sekali kan? Mau nangis rasanya ketemu pemimpin yang sangat amanah seperti ini. Ahok membangun banyak rumah susun untuk merelokasi warga yang menempati lahan tidak semestinya. Mereka dipindahkan ke tempat yang lebih layak, dapat berbagai fasilitas gratis. Sedangkan Anies, kalau tidak salah, menyetop program ini. Anggaran pun tidak ada. Dan jangan salah, era Anies ada penggusuran juga loh. Silakan googling sendiri datanya. Jadi kalau mereka digusur lantas gimana? Gak tahu deh. Coba tanya aja pada rumput yang berjoget TikTok. Bahkan dia juga berusaha mati-matian soal rumah DP 0 rupiah. Intinya Anies berusaha tampil beda. Yang penting beda, tidak peduli meski kadang harus memberikan janji muluk semanis gula dan seindah surga. Seiring berjalannya waktu, terlihat kalau Anies memang tidak ada niat untuk melanjutkan program gubernur sebelumnya. Lihat saja normalisasi sungai. Sangat jelas sekali keras kepalanya Anies. Ego pribadi dijadikan ajang politisasi yang pada akhirnya merugikan rakyat Jakarta. Dia seolah tidak ingin melanjutkan program sebelumnya, mungkin khawatir nanti akan dinilai bukan gagasan aslinya. Maklum, Anies agak doyan penghargaan. Jadi di mana logikanya Anies pantas jadi pemimpin Republik Indonesia dan bisa melanjutkan program unggulan Jokowi? Lawakan macam apa ini? Ashraf juga mengaku optimistis jika dipimpin Anies, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa cemerlang lagi. Kuncinya ada pemilihan tim ekonomi yang mumpuni, kata Ashraf. Lihat tuh, OKOC, slogannya luar biasa fantastis. Dimodalin, disediain tempat usaha, dicarikan pembeli. Hasilnya adalah lawakan yang sangat lucu mengocok perut. Katanya bisa membangkitkan ekonomi, nyatanya gagal total tuh. Bagi saya, memuji Anies dengan logika ngawur seperti ini adalah sebuah lelucon yang garing. Saya malah tidak bisa bayangkan kalau Anies sampai memimpin Republik Indonesia. Sungguh tak terbayang gimana kacaunya pemerintahan nanti.
Di DKI aja banyak yang tidak beres, takutnya malah banyak proyek mangkrak atau berjalan lambat. Dan kemudian Anies memakai kekuatan kata-kata indah agar semuanya bisa dimaklumi. Yang ada malah terjadi pemborosan anggaran dalam skala yang jauh lebih spektakuler. Untuk sekelas Jakarta saja bisa kebobolan lem Aibon. Status Formula E yang habiskan ratusan miliar pun tidak begitu jelas. TGUPP jumlah anggotanya fantastis, gaji gede dari APBD tapi kerjanya entah apa. Apalagi, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.